Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taski Wanda Putri dengan NPM 060 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Isi Kuantitatif Kekerasan Verbal dalam Tayangan Televisi Indonesia pada jam tayang prime time. Adapun pokok pembahasan yang akan saya tampilkan yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta penutup. Pada bagian pendahuluan, latar belakang saya memilih topik ini sebagai bahan penelitian adalah yang pertama karena televisi merupakan media penyiaran yang berevolusi dalam aspek teknologi dan informasi. Secara masif dan kontinuitas, televisi menjadi sarana penghubung antara kebutuhan masyarakat atas informasi serta informasi yang beredar. Penelitian yang dilakukan oleh Bushman, Goldwasser, dan Carlos pada tahun 2015 menemukan bahwa prevalensi kekerasan tayangan televisi meningkat setiap tahunnya karena unsur-unsur variatif dan kreatif yang mulai berada dalam tayangan televisi. Penelitian Andrew dan Kobach pada tahun 2012 juga menemukan bahwa audiens pada dasarnya memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap tayangan-tayangan yang mengandung unsur kekerasan. Penelitian Nisa dan Wahid pada tahun 2014 menemukan bahwa sejumlah besar tayangan televisi Indonesia pada jam prime time mengindikasikan kekerasan, yaitu kekerasan fisik, verbal maupun relasional. Sehingga saya merasa perlu untuk dilakukan studi mengenai jumlah kekerasan, khususnya kekerasan verbal sebagai salah satu indikator kekerasan yang terdapat di tayangan televisi prime time di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui frekuensi kekerasan verbal yang terdapat dalam tayangan televisi Indonesia pada jam tayang prime time. Kemudian mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antara indikasi kekerasan verbal insult, tease, name calling, sarcasm, dan yelling dengan jumlah kekerasan verbal pada tayangan televisi prime time di Indonesia. Dan yang terakhir, mengetahui unsur kekerasan verbal yang paling dominan dalam tayangan televisi prime time di Indonesia. Rumusan masalah yang saya gunakan adalah apakah terdapat frekuensi kekerasan verbal yang tinggi dalam tayangan televisi Indonesia pada jam tayang prime time. Kemudian, hipotesis satu merupakan diduga terdapat hubungan antara kategori insult, tease, name calling, sarcasm, dan yelling dengan kekerasan verbal yang terdapat pada tayangan televisi prime time di Indonesia. Dan yang terakhir, hipotesis kedua, yaitu kategori insult memiliki jumlah frekuensi kekerasan verbal yang dominan dibandingkan kategori tease, name calling, sarcasm, dan yelling dalam tayangan televisi pada jam tayang prime time. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas, saya menggunakan acuan Cohen-Kappa untuk data nominal. Adapun saya memilih data nominal karena skala yang saya gunakan dalam penghitungan data yaitu skala biner. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan situs di freelon.org dengan spesifikasi reliabilitas untuk 2 coder. Sampel yang digunakan pada uji reliabilitas adalah sebanyak 18 episode dengan menggunakan rumus terkait. Uji reliabilitas dilakukan sebanyak 1 kali dan berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, ditemukan bahwa terdapat kesulitan antara 2 coder untuk menemukan indikator name calling dalam tayangan-tayangan yang dianalisis, sehingga kedua coder kemudian melakukan diskusi lebih lanjut untuk memperjelas makna dari kategori terkait. Kemudian untuk metode yang saya gunakan dalam penentuan populasi, saya memilih tayangan televisi prime time pada stasiun RCTI dan SCTV pada 29 sampai 31 Maret 2021 yang dilakukan atas pertimbangan waktu dan kapasitas peneliti. Adapun pemilihan stasiun televisi RCTI dan SCTV dilakukan karena ada data dari statista.com yang menyatakan bahwa RCTI dan SCTV pada dasarnya merupakan stasiun dengan audiens terbanyak, yaitu melebihi 50% di keseluruhan audiens di Indonesia. Sampel yang saya gunakan adalah 21 episode tayangan prime time di stasiun televisi RCTI dan SCTV pada 29 sampai 31 Maret 2021, ditentukan dengan metode sensus atau penggunaan keseluruhan episode pada tayangan terkait. Metode penelitian digunakan adalah analisis isi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, untuk pengumpulan data, saya menggunakan platform video.com. Dikarenakan platform tersebut menyajikan konten-konten tayangan televisi RCTI dan SCTV pada waktu terkait. Observasi tayangan televisi dilakukan oleh 2 coder secara mandiri atau terpisah, dengan unit analisis yang diteliti adalah seluruh episode dalam tayangan prime time SCTV dan RCTI, beserta unit observasi yaitu kategori insult, tease, name calling, sarcasm, dan yelling. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji Down parametrik dengan penggunaan aplikasi SPS versi 25. Kemudian untuk menjawab RQ dan hipotesis, saya menggunakan tabulasi silang untuk menjawab RQ, menggunakan uji chi-square dan kontingensi untuk menjawab hipotesis 1, dan distribusi frekuensi untuk hipotesis yang kedua. Analisis deskriptif dengan statistik inferensia merupakan teknik analisis data yang dilakukan. Untuk bagian hasil pembahasan, untuk menjawab RQ saya melakukan uji tabulasi silang
di mana berdasarkan tabel-tabel silang yang saya tampilkan, dapat diketahui bahwa frekuensi kekerasan verbal dalam tayangan pada jam prime time di Indonesia memiliki total 56 dari 105 kejadian yang dianalisis pada 21 episode terkait. Persentase adanya kekerasan verbal adalah 53,33%, sehingga dapat diasumsikan bahwa frekuensi kekerasan verbal pada jam tayang prime time termasuk ke dalam kategori tinggi karena mencakup lebih dari setengah dari episode yang diteliti. Kemudian untuk hipotesis 1, saya melakukan uji Chi-square test untuk melihat ada atau tidak adanya hubungan antara indikasi-indikasi kekerasan verbal dengan jumlah frekuensi kekerasan verbal yang terdapat dalam tayangan televisi prime time di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai asymptotic significance pada Pearson Chi-square adalah 0,000, yang berarti di bawah standar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kategori insult, tease, name calling, sarcasm, dan yelling dengan jumlah frekuensi kekerasan verbal yang terdapat pada tayangan televisi prime time di Indonesia. Selanjutnya saya melakukan uji kontingensi untuk mengetahui ukuran kadar asosiasi atau keeratan hubungan antara variabel-variabel terkait dengan frekuensi kekerasan verbal di tayangan-tayangan yang diuji. Hasilnya menunjukkan nilai approximate significance sebesar 0,00 di bawah 0,05, yang artinya ada keeratan hubungan yang sangat kuat antara variabel-variabel insult, tease, name calling, sarcasm, dan yelling dengan jumlah frekuensi kekerasan verbal yang terdapat dalam tayangan televisi primetime di Indonesia. Untuk hipotesis kedua, saya melakukan uji distribusi frekuensi untuk meneliti frekuensi mana yang paling dominan pada tayangan jam prime time. Hasil dari uji distribusi frekuensi menunjukkan bahwa ditemukan sebesar 71,4% indikasi insult dalam tayangan-tayangan terkait, 33,3% indikasi tease, 47,6% indikasi untuk masing-masing name calling dan sarcasm, serta 66,7% indikasi yelling. Tabel distribusi frekuensi mengindikasikan bahwa jenis kekerasan verbal yang paling dominan dapat ditemukan pada tayangan televisi yang diteliti adalah insult atau hinaan, sehingga hipotesis 1 dan hipotesis 2 dinyatakan diterima. Kesimpulan dari penelitian saya adalah, yang pertama, frekuensi kekerasan verbal yang terdapat dalam tayangan televisi Indonesia pada jam prime time dapat dikategorikan tinggi, yaitu sejumlah 53,33% pada 21 episode yang diteliti. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara indikasi kekerasan verbal insult, tease, name calling, sarcasm, dan yelling dengan jumlah kekerasan verbal pada tayangan televisi pada jam prime time. Terdapat insult atau hinaan yang menjadi jenis kekerasan verbal yang paling dominan yang ditampilkan dalam tayangan televisi Indonesia pada jam tayang prime time. Adapun saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah memperluas sampel yang digunakan, dalam artian menggunakan episode yang lebih beragam dan lebih mencakup keseluruhan tayangan televisi prime time di Indonesia. Kemudian menambahkan jenis atau indikasi kekerasan verbal yang digunakan sebagai acuan kategori yang akan diteliti, tidak hanya insult, tease, name calling, sarcasm, dan yelling, serta meningkatkan spesifikasi operasionalisasi variabel yang digunakan dalam proses coding agar tidak terjadi kesalahpahaman antar dua coder. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.